nama asli dari Santiago adalah Don Siad Jagolok. Ya. Itu nama asli dari almarhum Santiago, bukan Santiago, Don Siad Jagolok. Kenapa harus dipanggil Santiago? Para leluhur kita di Kabupaten Kepulauan Sangi, khususnya di Kerajaan Manganitu, tidak mampu mengucapkan 3 kalimat ini. Maka disebutlah Santiago biar gampang dan mudah untuk para leluhur kita memanggil nama anak ini. Kebetulan Santiago adalah ibu kota Chili di Eropa. Jadi saya memberikan penjelasan ini adalah garis besarnya, tidak secara keseluruhan. Nah, anak ini mulai dibina, dididik oleh kedua pemimpin bangsa, sehingga ada pelajaran-pelajaran tambahan di sekolah, yaitu bahasa Inggris. Di tahun 1666, pada usianya yang ke-39 tahun, oleh kedua pemimpin bangsa, Santiago diutus ke kota Batu, Filipina untuk mengikuti sekolah kepemimpinan di sana selama 4 tahun. Ya. Tahun 1670, Santiago kembali lagi ke Indonesia, khususnya ke Kerajaan Manganitu, dan langsung diangkat menjadi raja ketiga, menggantikan ayahnya, raja kedua yang bernama Tompolio. Ya. Dalam pemerintahannya, ini sudah tidak lagi dalam penjajahan Portugis dan Spanyol, sudah Belanda. Maka perlakuan para penjajah itu berbeda-beda. Kalau Belanda bengis, kejam, dan lain sebagainya, itu yang dilakukan kepada masyarakat Indonesia, khususnya kepada masyarakat Manganitu pada umumnya. Santiago dipaksa untuk menandatangani buku kontrak panjang yang isinya adalah pemerintah Belanda menguasai seluruh hasil bumi yang ada di Kerajaan Manganitu, sekaligus dengan pemusnahan adat istiadat atau budaya di Kabupaten Kepulauan Sangi, khususnya di Kerajaan Manganitu. Itu suatu hal yang dianggap oleh Santiago sangat-sangat merugikan masyarakat Manganitu, sehingga Santiago tidak mau menandatangani buku kontrak panjang itu. Ketika dia tidak mau menandatangani buku kontrak panjang itu, pemerintah Belanda marah, lalu berniat untuk membunuh Santiago. Santiago bertahan dan mengadakan perlawanan kepada tentara-tentara Belanda, bangsa Belanda, untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan di Kerajaan Manganitu. Dan terjadilah peperangan yang sangat sengit, bahkan seru, karena Santiago bertahan, tidak mau menandatangani buku kontrak panjang itu. Dahulu, di pesisir pantai Manganitu ini dikenal dengan Lautan Darah. Karena tidak sedikit korban perang pada waktu itu, baik dari pihak Belanda maupun dari pihak Santiago. Dalam rentang waktu 5 tahun, tapi ini bukan periode, itulah peperangan yang terjadi atas Kerajaan Manganitu dengan pemerintah Belanda. Pertama, Belanda mendatangkan 7 armada kapal perang untuk menyerang kubu atau istana Santiago yang letaknya di perbatasan antara kampung ini dengan kampung tetangga sebelah yang bernama Kampung Kawis. Santiago tetap bertahan dan tidak dapat dikalahkan oleh tentara Belanda. Kembali lagi tentara Belanda mendatangkan 15 armada kapal perang untuk menyerang Manganitu ini.
Sehingga tadi saya katakan dahulu di sini dikenal dengan lautan darah, lautan ini. Dalam peperangan penyerangan yang kedua kalinya itu, Santiago dinyatakan kalah karena tidak mampu melawan tentara Belanda yang sudah punya senjata canggih. Sedangkan Santiago masih senjata Tradisional. iya, seperti bambu runcing, tombak, dan parang, dan lain sebagainya. Setelah Santiago kalah, Santiago bersama seluruh rakyat Mangan itu menyingkir ke belakang kampung ini. Di sana terdapat sebuah batu yang disebut Batu Bakara. Di sanalah dia